Oke, bisa dimulai. Mulai ya. Bentar, ini Pak langsung on cam apa nanti aja? Katanya off cam juga nggak apa-apa kalau lain off cam katanya. Iya, yang kelompok kemarin juga nggak dinyalain kameranya. Oh iya, udah nggak apa-apa. Oke. Ini mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu MT Manajemen Motivasi, Ibu Ratu Ayu Priyani Putri Rahmania Suryati Naja, SPUM MM, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan presentasi mengenai penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Kenalkan, saya Wati sebagai anggota kelompok 7 sekaligus moderator dalam presentasi pada kali ini. Adapun anggota kelompoknya itu diantaranya Habib Hidayatullah, Meli Rifatul Ailia, Meli Herawati, Pipit Tiawati, dan Safira Saminanda. Adapun rangkaian presentasi yang akan kita lalui yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan terakhir penutup. Baiklah, mari kita presentasi pada kali ini dengan mengobrol basmalah. Selanjutnya yaitu penyampaian materi, menerapkan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Dalam teori organisasi bisnis terdapat teori motivasi yang relevan. Adapun yang akan kami bahas yaitu diantaranya teori hierarki kebutuhan Maslow, teori motivasi Herberg, teori motivasi X dan Y, Max Greger, dan teori 3 kebutuhan Maslow'an. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Nelly Herawati, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, Maslow ini menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan tingkat prioritasnya. Nah, kebutuhan ini disusun dalam bentuk hierarki, yang mana dimulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Nah, ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi, manusia ini akan termotivasi untuk mencapai tingkat berikutnya. Next. Oke, di sini ada 5 tingkat kebutuhan. 5 tingkat kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling dasar dalam hierarki kebutuhan Maslow. Yang mana ini merupakan kebutuhan fisiologis, kebutuhan mutlak yang diperlukan manusia untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan ini juga menjadi landasan bagi seluruh manusia, kayak misalkan contohnya makanan, rumah, pakaian, udara untuk bernafas, dan sebagainya. Nah, penerapannya dalam dunia kerja ini seperti misalkan perusahaan yang memberikan compensation and benefit yang layak, contoh berikan gaji yang cukup untuk karyawan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau juga dengan memberikan rumah dinas. Nah, yang kedua ini ada kebutuhan akan rasa aman. Jadi setelah kebutuhan dasar telah terpenuhi, kebutuhan fisiologis telah terpuaskan, nah perhatian ini akan terarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan, seperti merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik atau psikis dan merasa terjamin. Nah, seseorang yang memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan kejiwaan, membeli makanan dan rumah, perhatian akan terarahkan pada pengambilan polis asuransi. Nah, dalam penerapannya itu biasanya perusahaan memberikan rasa aman dengan jaminan pekerjaan, contohnya seperti kontrak kerja yang jelas, dana pensiun, asuransi kesehatan, serta menjamin keselamatan kerja karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Lalu di sini ada kebutuhan akan cinta kasih dan kebutuhan sosial.
Jadi ketika kedua kebutuhan sebelumnya terpenuhi nih, maka kepentingan selanjutnya adalah hubungan antar manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan akan cinta kasih di sini nih seperti menjadi bagian berbagai kelompok sosial. Nah, perusahaan ini menerapkannya itu dengan memfasilitasi kegiatan sosial dan team building untuk meningkatkan rasa kebersamaan. Contohnya seperti dengan mengadakan acara peringatan hari besar yang dimana ini melibatkan seluruh karyawan. Nah, hal ini kan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, saling menghormati dan juga saling mendukung. Lalu ada kebutuhan akan penghargaan. Nah, kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan kepercayaan diri dan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Contoh dalam pekerjaan tuh misalkan seseorang memiliki pekerjaan yang dapat diakui bermanfaat dan pengakuan umum. Nah, dalam penerapannya itu perusahaan biasanya dapat memberikan penghargaan, pengakuan atas prestasi berupa ucapan, bonus atau promosi jabatan untuk mengembangkan karir si karyawan. Lalu ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini ditempatkan sebagai kebutuhan yang paling atas atau paling tinggi di hierarki Maslow. Karena ini berkaitan dengan keinginan pemenuhan kebutuhan diri. Jadi ketika seseorang telah memenuhi semua kebutuhan yang tadi tuh, maka akan ada keinginan untuk mencapai secara penuh potensinya. Walaupun tahap ini hanya bisa dicapai oleh beberapa orang saja. Nah, biasanya dalam penerapannya itu perusahaan dapat melakukannya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan bisa mengembangkan dirinya, dan perusahaan juga dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan untuk pengembangan potensi mereka. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nelly yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bibi Tiawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjutkan, tadi sudah dijelaskan terkait teknik motivasi dari Abraham Maslow. Selanjutnya di sini ada teknik motivasi dari Herbert, di mana di sini ada dua, yaitu faktor hygiene dan faktor motivator. Nah, faktor hygiene ini adalah faktor yang memotivasi seseorang keluar dari ketidakpuasan, termasuk hubungan antar manusia, timbalan, dan kondisi lingkungan. Sedangkan faktor motivator itu adalah memotivasi seseorang dalam mencapai kekuasaan, seperti achievement, penghargaan, dan peningkatan kemajuan hidup. Nah, di sini maksudnya adalah belum Kak. Nah, di sini maksudnya kalau misalkan faktor hygiene ini faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi kerja. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan kerja karyawan. Namun, jika terpenuhi, hanya akan mencegah ketidakpuasan saja, bukan bisa menciptakan kepuasan. Contohnya seperti gaji, tunjangan, kondisi kerja fisik, hubungan dengan atasan dan rekan kerja misalnya, terus kebijakan perusahaan, status pekerjaan, dan keamanan kerja juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau misalkan faktor motivator, ini faktor-faktor internal yang berkaitan dengan isi pekerjaan itu sendiri. Faktor-faktor inilah yang bisa menciptakan kepuasan kerja dan memotivasi karyawan untuk berprestasi lebih tinggi. Contohnya seperti pengakuan atas prestasi, terus tanggung jawab, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, pekerjaan yang menantang, dan rasa pencapaian. Nah, di sini di dalam teori ini pentingnya pengakuan. Nah, di dalam pengakuan ini bisa memberikan pengakuan atas prestasi karyawan, itu bisa meningkatkan motivasi karyawan. Nah, terus dengan memberikan pekerjaan yang menantang misalnya. Nah, pekerjaan yang menantang dan memberikan kesempatan untuk belajar hal baru itu akan membuat karyawan merasa lebih puas. Lalu dengan memberikan delegasi tugas. Nah, mendelegasikan tugas kepada karyawan ini bisa membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab dan dihargai. Dan yang terakhir tentunya dengan memberikan perkembangan karir. Perkembangan karir, seperti menyediakan peluang untuk pengembangan karir akan memotivasi karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Nah, jadi kesimpulannya di dalam teori motivasi Herzberg ini bisa memberikan kerangka kerja yang berguna bagi para manajer, khususnya untuk memahami apa sih yang memotivasi karyawan mereka. Nah, dengan memahami perbedaan antara faktor hygiene dan motivator tadi,
para manajer ini bisa merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawannya. Oke, next step. Oh ya, oke. Selanjutnya ada teori motivasi X dan Y dari McGregor. Oke, nah, di sini ada teori motivasi X dan Y ini menurut McGregor. Ini ada teori X, ini manajer teori X menganggap para pekerja sebagai pemalas yang tidak dapat diperbaiki. Sedangkan di dalam teori Y, itu manajer teori ini memandang pekerja harus seimbang antara istirahat dan bermain. Karena pada dasarnya orang-orang itu akan bekerja keras dan melakukan pekerjaan terbaiknya. Jadi di sini maksudnya adalah di dalam teori X ini ada membagi pandangan. Jadi pandangan teori X ini pandangan negatif terhadap karyawan, sedangkan teori Y itu pandangan positif terhadap karyawan. Maksudnya adalah di sini teori X menggambarkan pandangan tradisional tentang manusia, di mana individu ini dianggap pemalas, menghindari tanggung jawab, dan hanya termotivasi oleh imbalan finansial saja. Jadi karyawan diasumsikan pada dasarnya tidak suka bekerja, mereka harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman agar mau bekerja. Terus karyawan menghindari tanggung jawab dan lebih suka diarahkan. Dan kebanyakan karyawan ini lebih mementingkan keamanan daripada ambisi. Biasanya contohnya itu di pabrik dengan pekerjaan yang berulang. Nah, pada lini produksi di pabrik, di mana pekerjaan bersifat repetitif dan sederhana, itu seringkali diterapkan pendekatan teori X gitu. Karyawan dianggap hanya akan bekerja jika memang terus diawasi seperti itu dan diberi insentif finansial saja. Jadi bekerja hanya takut untuk memenuhi target saja. Contoh biasanya manajernya menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter gitu ya, yang selalu memberikan perintah, mungkin tidak terbuka terhadap masukan karyawan dan lebih fokus pada target produksi saja gitu daripada kepuasan karyawan. Nah itu. Lalu dampaknya mungkin akan bukannya meningkatkan motivasi tapi akan membuat motivasi rendah. Jadi karyawan merasa tidak dihargai, tidak memiliki inisiatif dan hanya bekerja sekadarnya untuk memenuhi target saja gitu. Selanjutnya kalau teori Y itu kebalikannya. Teori Y itu memberikan pandangan positif. Menawarkan pandangan yang lebih modern, di mana individunya ini karyawannya ini dianggap memiliki motivasi intrinsik, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif. Diasumsikan ya karyawannya ini kerja itu secara alami tanpa paksaan gitu ya, seperti bermain atau beristirahat saja gitu. Nah, karyawan juga akan menunjukkan inisiatif dan kreativitas jika mereka berkomitmen pada tujuan organisasi. Lalu karyawan juga mencari tanggung jawab dan akan merasa puas jika kebutuhan mereka terpenuhi, bukan menghindari tanggung jawab. Lalu potensi intelektual karyawannya juga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan. Nah, contohnya biasanya di perusahaan startup ya, perusahaan rintisan seringkali mengadopsi pendekatan teori ini, di mana karyawannya diberi kebebasan untuk berinovasi dan mengambil keputusan. Dan biasanya manajernya menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis gitu kan. Manajernya melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, terus memberikan umpan balik yang konstruktif juga terhadap karyawannya, dan mendorong pengembangan karir gitu, dan juga fokus pada pengembangan. Biasanya kalau misalkan menerapkan teori ini, perusahaan menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk karyawannya. Lalu juga memberikan delegasi tugas gitu, memberikan tanggung jawab kepada karyawan dan mempercayai mereka untuk menyelesaikan tugasnya itu. Dampaknya dilihat dari yang teori X itu memang berbeda. Mungkin kalau yang tadi itu demotivasi atau cenderung motivasinya rendah, kalau ini motivasinya menjadi tinggi. Karyawan karena karyawan merasa dihargai, terlibat, dan memiliki rasa terhadap perusahaan, jadi lebih motivasinya lebih tinggi, dan dengan motivasi tinggi otomatis produktivitas pun akan tinggi gitu. Karyawan lebih bersemangat untuk bekerja dan menghasilkan karya yang berkualitas, bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Lalu inovasi, lingkungan kerja yang terbuka dan mendukung itu mendorong munculnya ide-ide baru dan solusi inovatif. Dan dengan begini yang akan diuntungkan juga adalah perusahaan. Nah, kesimpulannya teori McGregor ini memberikan kerangka berpikir yang berguna bagi para manajer untuk memahami perilaku karyawan dan memilih gaya kepemimpinan yang tepat gitu. Dengan memahami perilaku karyawannya, itu bisa memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk karyawannya. Nah, dengan memahami kedua teori ini, si
kita atau manajer itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan produktif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitriawati yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Habib Hidayatullah. Padanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya izin melanjutkan teori 3 kebutuhan Max Leland. Teori motivasi yang sangat erat berhubungan dengan konsep pembelajaran. Teori tersebut menyatakan jika seseorang memiliki kebutuhan, maka seseorang tersebut akan berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kebutuhan akan berprestasi. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan, need for power. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, need of affiliation. Yang dimana kebutuhan akan berprestasi, seorang untuk berprestasi apabila memiliki peluang dan target yang akan dicapai itu nyata. Hal ini cenderung akan memunculkan kreativitas seseorang. Kebutuhan prestasi dirumuskan bahwa pencapaian tersebut berasal dari rasa harapan ingin mencapai kesuksesan dan takut akan gagal. Kemudian poin kedua, kebutuhan akan kekuasaan, need for power. Kebutuhan akan kekuasaan yang kedua yaitu akan kekuasaan akan keinginan dalam memiliki pengaruh menjadi orang yang berpengaruh atau bisa mempengaruhi atau bisa mengendalikan individu lain. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, need of affiliation. Kebutuhan ketiga ini adalah kebutuhan kebutuhan untuk mendapatkan hubungan sosial yang baik. Kebutuhan ini ditandai dengan kecenderungan seseorang yang mempunyai motif tinggi untuk menjalin persahabatan, menyukai situasi komprehensif, dan menginginkan hubungan yang tingkat mutual tinggi. Next. Kemudian, teknik-teknik motivasi yang dapat diterapkan. Pendekatan dalam memotivasi cara kekerasan dilakukan dengan memanfaatkan wewenang atau pemimpin yang dimiliki dengan teknik memaksa dan ancaman. Perintah apa yang harus dilakukan, tidak pernah bosan mengingatkan aturan, dan sedikit mungkin memberikan kebebasan pada bawahan. Kemudian pendekatan sikap baik dapat dilakukan dengan mengambil sikap kebapaan atau menciptakan iklim kerja yang kondusif. Sikap kebapaan sering berhasil terutama bila ingin menimbulkan semangat dan loyalitas dari bawahan. Kemudian pendekatan internalisasi. Teknik ini dilakukan melalui rekayasa lingkungan agar motivasi muncul dari dalam diri tanpa perasaan tertekan. Pendekatan transaksi melalui kesepakatan antara atasan. Pendekatan transaksi melalui kesepakatan antara atasan dan bawahan terhadap hasil kerja yang harus dicapai dengan imbalan yang diberikan oleh atasan. Kemudian yang terakhir, pendekatan kompetensi. Dengan cara menciptakan persaingan antar anggota atau bawahan untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin dengan imbalan kenaikan gaji atau promosi pada mereka yang bekerja sangat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Habib yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safira. Padanya dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Safira. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak kepadanya, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi lanjutan. Oke, baik. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di layar, di sana ada terkait motivasi antar unit. Nah, menurut Herberts pada tahun 1966 dalam Take Home dan Wahid pada tahun 2011 yang tergolong sebagai faktor motivator internal antara lain itu ada 5. Yang pertama, company policy atau kebijakan organisasi. Kemudian yang kedua, relationship with peers atau hubungan dengan rekan kerja. Yang ketiga, work security atau keamanan kerja. Dan yang keempat, ada relationship with supervisor atau hubungan dengan atasan. Dan yang terakhir itu adalah ada gaji yang merupakan imbalan finansial yang diterima oleh pegawai yang meliputi ada upah, ada premi bonus, dan juga tunjangan. Tentu dalam motivasi antar unit ini akan ada yang namanya faktor-faktor keberhasilan penerapan teknik motivasi. Oke, untuk lebih lanjutnya boleh next slide. Nah, teman-teman perlu kita ketahui faktor-faktor keberhasilan penerapan teknik motivasi. Nah, kita perlu ketahui dulu, motivasi kan merupakan unsur penting nih dalam mendorong tercapainya suatu tujuan dalam konteks individu maupun perusahaan. Nah, seseorang akan termotivasi apabila memiliki suatu tujuan dan mengetahui bahwa itu dapat mendatangkan keuntungan baginya. Tentu ya, karena setiap pekerja tentunya memiliki tujuan untuk bekerja kan untuk mencari penghasilan lah ya, seperti itu. Nah, di mana dalam proses melaksanakan tugas mereka ataupun pekerjaannya, kan belum tentu nih ya semua pegawai itu dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan maksimal. Artinya tanggung jawabnya itu belum tentu maksimal mereka lakukan. Sehingga perlu adanya dorongan. Nah, dorongan ilmiah ini yang nantinya akan bertumbuh menjadi sebuah motivasi. Nah, untuk faktor yang mendorong keberhasilan penerapan teknik motivasi ini di PPT ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, hal ini tentu kelompok kami menurut Sunyoto. Nah, Sunyoto ini merupakan ahli di manajemen ya, di mana beliau menyampaikan bahwasannya yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu meliputi keinginan. Keinginan yang dimaksud yang seperti apa? Keinginan yang dimaksud tentu akan beragam, diantaranya keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. Contoh dari faktor internal, contoh yang pertama, kesiapan diri dari individu ini yaitu tingkatan kesiapan mental dan emosional seseorang untuk menerima sebuah perubahan. Dan yang kedua, contohnya nilai dan keyakinan pribadi, adanya keyakinan bahwa tujuan yang ingin dicapai itu bernilai dan layak untuk diperjuangkan. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor eksternal? Yang dimaksud dengan faktor eksternal di sini dapat berupa kondisi lingkungan kerja, kemudian ada kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan akan pekerjaan, status dan tanggung jawab yang dimiliki, serta peraturan yang fleksibel dan memberikan keleluasaan kepada para pegawai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan gagasan dalam perusahaan. Nah, adapun contoh faktor eksternal sendiri, saya akan memberikan 3 contoh nih. Yang pertama, ada dukungan sosial, bantuan dari keluarga, teman, atau kolega yang memberikan semangat. Yang kedua, ada lingkungan kerja atau belajar yang positif, yaitu hubungan yang harmonis antara rekan kerja, atasan, ataupun guru. Dan yang ketiga dan yang terakhir yakni pengakuan dan penghargaan, adanya sistem penghargaan atau reward system untuk pencapaian tertentu. Nah, itu ya beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan penerapan motivasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Temeli yang telah menyampaikan materinya. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 7. Sebelum ditutup, saya akan menyimpulkan materi presentasi kali ini. Dari beberapa faktor dan teori motivasi dalam organisasi, bisa seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Herbert, teori X dan Y Max Gregor, dan teori 3 kebutuhan Max Levin.
menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia pada berbagai tingkatan dapat mendorong kinerja dan kepuasan kerja yang optimal. Dan dalam prakteknya, teknik motivasi dengan pendekatan kekerasan, sikap baik, transaksi, kompetisi, dan internalisasi ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan memungkinkan karyawannya itu merasa lebih dihargai, didukung, dan termotivasi. Hal ini tidak hanya dilakukan secara sementara saja, tapi harus terus dipertahankan untuk mendukung pencapaian jangka panjang dalam organisasi yang baik. Presentasi pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.